Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana mengobati gangguan penyakit kolesterol tinggi. Seperti kita ketahui bahwa kolesterol tinggi ini di masyarakat kita ini sangat banyak sekali kejadian-kejadian yang diakibatkan karena kolesterol tinggi. Nah, biasanya gejala-gejalanya tuh seperti kita mungkin bagian tengkuk itu sakit, ya, ada rasa kaku di bagian lehernya juga, terus juga bagian dada sebelah kiri itu sakit. Nah, itu terus juga mungkin kita hilang kesadaran karena tiba-tiba kok pusing, kayak gitu. Tiba-tiba mau blackout, kayak gitu-gitu. Itu biasanya itu gejala-gejala dari kolesterol tinggi. Nah, di sini saya akan coba untuk memberikan bagaimana kita bisa mengatasinya dengan pijat refleksi yang ada di bagian kaki, ya. Sebelum kita memulai untuk melakukan pemijatan, yang harus dilakukan adalah stretching di telapak kaki, ya. Jadi misalkan kita mau mijat, ininya kita pijat-pijat dulu, atau kita stretching, atau kita lemesin. Nah, sebelum kita memijat, itu juga biasakan di telapaknya itu dikasih dikasih hand body lotion, atau bisa juga minyak kelapa, atau minyak olive oil, atau minyak urut. Kenapa? Karena supaya pada saat nanti pemijatan itu, pada saat kita memijat di titik-titik tersebut itu tidak menjadi lecet, dikarenakan satu titik itu biasanya antara 5-10 menit itu untuk supaya hasilnya maksimal, ya. Oke, kita langsung ya untuk bagaimana mengetahui titik-titiknya. Sebelumnya juga saya ingin ngasih tahu juga bahwa nanti teman-teman bisa download itu gambar untuk letak-letak titik refleksinya itu di link deskripsi kita, ya. Titik yang pertama itu adalah ginjal. Nah, kenapa harus ginjal? Karena ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Karena di titik tersebut adalah untuk nanti fungsinya mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Pada saat setelah selesai pemijatan, maka titik-titik itu akan lebih maksimal lagi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang berasal dari saluran-saluran yang tersumbat. Oke, kita langsung ke cara menentukan titik ginjal pertama, ya. Yang pertama itu adalah seperti di video sebelumnya. Untuk menentukan itu gampang. Misalkan kita pencet daerah sini. Nah, ini ada tulang nih daerah sini. Begitu ini ada terasa tulang yang nonjol. Nah, itu dia sejajar. Nah, sejajar terus kita balik begini, ya. Nah, ini sejajarnya antara jari telunjuk dengan jari tengah, ya. Posisinya adanya di sini nih, gini nih, ya. Itu yang paling gampang. Nah, titik ini kita pijat dengan cara seperti ini. Ini kita tekan di titiknya, terus kita pijat. Jangan memijatnya dengan lari-larian nih jari titik ininya. Jadi kita tetap di titik, gitu. Nah, kalau kita lari-larian ke sono kemari itu bentar nggak tepat titiknya, ya. Nah, biasanya kalau misalkan memang ada kotorannya, itu ada seperti terasa ada jendolan kecil, atau terasa seperti areanya itu ada pasirnya, kayak gitu. Nah, titik ini dipijat kurang lebih 5-10 menit, ya. Nah, setelah kita selesai memijat ini, maka kita menentukan titik yang namanya saluran kencing. Nah, itu titiknya ini sejajar dengan ini, pertengahan ini, ya. Nah, tadi pas kita legok begini nih, ini biasanya adanya di sekitar sini nih. Nah, ini pas ada tegokan tulang ini nih, yang tulang di sini, nah ini sejajar. Nah, tetapi saya biasanya paling gampang begini caranya.
Ini jari kita renggangin sedikit, kurang lebih segini ya, seperti ini. Nah, terus kita begini kan. Kita tentukan langsung sampai ke titik sampai ke titik ini. Ke titik kandung kencing. Jadi kandung kencing itu posisinya antara kulit yang ini dengan kulit yang ada, warna kulit yang ada di telapak. Nah, kita tentukan langsung di sini. Nah, ini juga tadi bekas pencetnya kan ketahuan ya. Nah, ini kita pencet juga 5 sampai 10 menit. Nah, tekanannya berapa? Nah, tekanan yang baik pada saat kita memijat itu kurang lebih 1 sampai 2 kilo. Menentukannya gimana, teman-teman? Nah, caranya paling gampang. Misalkan anggap ini saya ini permukaan timbangan ya. Ya, ini permukaan timbangan. Nah, ini kita pijat aja begini. Nah, kita tekan itu timbangan sampai kita bisa melihat bahwa tekanan itu sudah mencapai 2 kilo. Jadi 1 kilonya bagaimana, 2 kilonya bagaimana. Ya, nanti pada saat kita terapkan di kaki, yaitu nanti kita sudah bisa mengira-ngira tekanannya seperti apa. Jadi kita bisa pijat seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan ini pijatannya kulitnya ketemunya masih kulit yang tebal atau kaku? Kita bisa gunakan alat bantu seperti tongkat ya, tongkat pijat seperti ini. Ada yang ujungnya runcing, yang fungsinya itu nanti dia bisa bila mana titik-titiknya itu ada di sela-sela tulang ya, atau juga yang ininya tumpul, jadi nggak setajam ini, seperti itu dia tumpul. Nah, itu untuk kenapa? Karena ini kan permukaannya besar, gampang. Tapi kalau misalkan ada titik seperti di sini atau di bawah sini nih, ya seperti mata, itu tuh kan ada antara sela tulang tuh kadang-kadang tuh letak penyumbatannya. Nah, itu bisa menggunakan yang tajam. Nah, pada saat ini menggunakan yang seperti ini, nah kita juga sama. Posisi tangan kita ini untuk nahan nih yang sisi sini nih ya. Nah, ini kita begini. Kadang-kadang dan sering terjadi pada saat kita pijat begini, bila mana ada kotorannya atau penyumbatan di jalur tersebut, maka orang itu akan merasakan seperti rasanya nyeri atau panas atau dia seperti ditusuk-tusuk. Seperti itu yang dia rasakan, nyeri ya. Nah, biasanya kan kalau misalkan udah nyeri begitu, dia bergerak kakinya. Nah, ini fungsi kita menahan ini untuk memastikan bahwa tekanan tetap seperti itu. Cuman jangan lari-larian. Kalau lari-larian begini, nanti yang ada lecet kemana-mana. Tapi itu di sini aja ya. Nah, begitu pula untuk titik yang kandung kencing. Kandung kencing pun juga sama. Ini bisa begini, seperti ini ya. Kita tekan begini, kita putar atau kita tekan sampai dia berasa seperti itu. Biasanya tangannya begini nih, tangan kirinya begini ya. Saya tahan begini, ini saya tarik, ini saya tekan. Seperti itu ya. Nah, itu untuk titik kandung kencing. Kemudian untuk kolesterol tinggi ini juga yang kita harus pijat itu adalah karena dia ini berkaitan dengan penimbunan lemak darah, otomatis itu kita berkaitan dengan dengan kepala ya, karena biasanya kolesterol itu kalau sudah parah itu akan larinya itu dia biasanya ke tekanan darah tinggi juga, ke jantung maupun ke penyakit yang mengarah ke yang lebih parah lagi itu stroke, seperti itu ya. Oleh karena itu untuk mencegahnya kita setelah 3 titik tersebut kita ke arah kepala. Nah, di kepala ini yang kita pijat adalah otak kecil. Nah, kalau kita lihat permukaan setiap jari itu kan berbeda-beda. Tetapi yang paling gampang adalah dia adanya di otak kecil itu adanya di sebelah sini. Jadi kalau kita lihat ada bundaran seperti ini kan ada bundarannya. Nah, yang di jempol ini bundarannya adanya di sebelah sini nih, paling bawah. Jadi kalau kita lihat, kalau kita raba begini, nah ini ketemu sendi tengah. Nah, ini ibaratnya ini kan ada garisnya nih. Nah, ini kita adanya di sininya, di sisi sini, otak kecil. Nah, fungsinya otak kecil tuh banyak ya, seperti kita berbicara, saat kita berbicara, kita berkomunikasi, itu adalah salah satu fungsi yang
dijalankan oleh otak kecil. Nah, ini kita pencet seperti ini. Nah, ini posisinya kalau kita gambarkan itu seperti ini. Adanya di sebelah sini. Ya. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita pencet dengan ini. Seperti ini kita pencet. Biasanya langsung bereaksi. Nah, tuh seperti itu ya. Kalau memang ada gangguan atau kotoran di dalam situ. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kelenjar bawah otak. Ya, kelenjar bawah otak, kalau tadi otak kecil di sini, ini otak besar, atasnya ini. Nah, kelenjar bawah otak itu persis di sebelahnya. Sebelahnya otak besar. Jadi tadi nih di sini kelenjar otak kecil, otak besar. Nah, di sini dia posisinya. Kayak gitu ya. Nah, itu kita pencet juga. Nah, ini otak kecil kelenjar bawah otak ini banyak mengatur sistem jeroan tubuh juga. Jadi semua organ-organ tubuh kita yang di dalam nih, ya ini salah satunya pengaturnya ini adalah kelenjar bawah otak atau pituari disebutnya. Ya. Ya gitu. Nah, ini kita pencet juga sama 5 sampai 10 menit. Cuman kalau untuk di daerah kepala ya, yang berkaitan dengan kepala ini kita pencetannya juga jangan terlalu keras, jangan sampai 2 kilo. Mungkin sekitar 1 kilo lah, 1 kilo kurang itu boleh. Kenapa? Karena kalau terlalu keras, yang dikhawatirkan adalah malah merusak titik saraf tersebut. Yang tadinya dia respon pada saat kita pijat, kalau kita kekerasan akhirnya dia jadi mati sarafnya, dan itu nggak bagus buat buat tubuh kita nantinya, karena akan mempengaruhi sistem tubuh kita semua. Oke. Nah, kemudian setelah daerah otak ini sudah selesai, baik yang di sini, ini bisa juga yang di sini, daerah kepala juga kita pencet di sini. Nah, ini juga di sini ya. Karena ini kan ada bagian dahi ini kan. Dahi, kupi, ini kan mata ya. Daerah sini mata. Nah, ini kuping, organ keseimbangan ya. Nah, kemudian yang kita pencet adalah sistem metabolisme, yaitu organ-organ yang ada di dalam badan ya. Seperti yang pertama adalah jantung. Untuk kita ketahui, jantung itu ada di antara jari manis dengan jari tengah ya. Nah, ini posisinya kalau kita mau gampang ini di sini. Jari manis dan otak. Nah, itu posisinya di sini. Ya. Jadi kalau kita begini nih, ini kan tulang yang terakhir. Nah, kalau kita begini ini ada berasa tulang. Nah, ini turun. Nah, dia hampir mendekati ginjal ya. Posisinya dia sebesar ini. Dia agak gede juga nih kalau jantung. Sama seperti untuk jantung, kita pencet ini kurang lebih 10 menit ya. Untuk melancarkan dan daya pompanya jantung itu makin bagus. Ya. Dan ini juga sama dengan pada saat kita memijat ke kepala. Tekanannya jangan sampai 2 kilo karena terlalu keras. Dan itu akan akan tidak bagus malah untuk orang yang kita pijat. Jadi ini cukup 1 kilo atau 1,5 boleh. Ya, tapi ininya konsisten. Kita mijat terus konsisten. Jadi kalau kita rasa begini nih, kadang-kadang kita tekan begini. Nah, itu kadang-kadang kalau ada, dia tuh ada yang seperti berjendol di dalamnya. Tetapi atau berpasir ya. Nah, kita pencet terus sampai 5 sampai 10 menit. Nah, setelah jantung itu adalah yang kita pijat adalah usus 12 jari, lambung dan pankreas. Ya. Nah, ini bisa kita ketahui untuk lambung. Ini caranya adalah paling gampang begini. Nah, pada saat kita tarik begini, ini ada yang berasa tulang nih, tulang. Nah, terus daging terus nih, daging. Nah, disitulah pada saat kita balikin lagi, tolong dilemesin. Nah, lambung itu
Posisinya tadi pas itu di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, lambung itu begini, nah kita pencet. Paling gampang tuh untuk ngerasain tuh lambung, karena kalau misalkan emang ada titik kotorannya dia paling cepet itu tuh. Tetapi dia posisinya agak dalam, tekanannya jadi agak harus keras untuk jantung. Ya. Kemudian usus 12 jari dan pankreas. Setelah ini selesai, kita usus 12 jari dan pankreas. Posisinya tuh sebenarnya bertumpuk. Kalau misalkan kita lihat dari itu tuh, dari aslinya tuh sebenarnya ini usus ini usus 12 jari, yang ini pankreas, dia melintang gitu. Jadi kalau kita lihat ini usus 12 jari di sekitar sini. Nah, pankreasnya dia memanjang gini. Ya. Jadi dia sebenarnya bertumpuk begini. Cuman di satu titik berdekatan, amat sangat berdekatan. Nah, ini titik ini langsung kita pijat begini. Biasanya kalau emang ada orang yang kolesterolnya tinggi nih, itu sakit di sini. Karena pankreas itu kan mempengaruhi sistem gula tubuh kita juga. Dan itu karena gula darah kita juga nggak bagus mungkin. Makanya kolesterol jadi penggumpalan di darah. Nah, ini kita pencet dua-duanya ini kita pencet konstan ya. Itu sampai 5 sampai 10 menit sama. Nah, setelah ini yang kita pencet lagi adalah kuping ya. Daerah kuping, karena tadi kan seperti saya bilang bahwa gejalanya kadang-kadang dia tuh mengganggu keseimbangan tubuh kita. Jadi kadang-kadang tuh kita merasa pusing tiba-tiba, atau mungkin merasa kok gelap tiba-tiba. Nah, itu adanya di daerah organ keseimbangan, dan itu adanya di daerah kuping dan di daerah organ keseimbangan itu sendiri. Nah, titik refleksinya kalau untuk kuping itu di sini ya, di bawah 2 jari ini, jari tengah dan jari manis ya. Jadi kalau kita gambarkan tuh dia seperti ini nih. Nah, ini panjang nih, sekitar sini. Kita pencet aja. Begitu kita tarik begini, ini ada tulang yang nongol terakhir. Nah, itu di sini, di legokannya. Nah, ini kita pencet dua-duanya. Cuman nggak usah begini, kita begini aja tetap. Ya. Kadang-kadang karena itu jari kita kadang-kadang terlalu besar, kadang-kadang kita memerlukan bantuan tadi seperti tadi saya bilang, tongkat ya. Jadi untuk meraih atau mencapai titik-titik yang memang adanya di sela-sela seperti itu. Kayak gini. Ya, ini agak lebar sedikit di sini, sekitar sini. Pokoknya kalau ukuran jari ya begini. Berikutnya setelah kuping tadi, kita terusin lagi nih ke titik yang namanya organ keseimbangan. Nah, organ keseimbangan itu adanya di antara tulang ini, tulang jari manis dengan tulang kelingking ya. Tetapi posisinya dekat sini. Nah, biasanya ini seperti ini di sini ya, sekitar sini. Nah, mencetnya itu kita bisa begini, kita bisa seperti ini, mau tangan kiri tangan kanan sama ya. Nah, atau karena dia sebenarnya titiknya tuh ada di antara tulang ya, makanya kita biasanya kalau saya pakai yang nggak tajam di sini. Cuman sebelumnya tetap kasih hand body lotion atau minyak ya, supaya nggak lecet. Nah, ini pencet tetap sama sistem. Ini adalah sistem keseimbangan ya, keseimbangan yang ada di dekat kuping ya. Nah, ini kalau misalkan itu sakit dia nih, seperti ini gitu. Nah, setelah kita pijat ini 5-10 menit, kita beralih ke sistem pembuangan atau kelenjar limfe atau kelenjar getah bening. Nah, itu ada 4 titik ya kalau di kaki, yaitu yang pertama ada di sekitar sini ya. Jadi antara tulang ini dengan tulang ini. Nah, ini posisinya tapi ini sejajar dengan ini, yang tulang nongol ini nih.
pangkalnya jempol ibaratnya. Nah, ini seperti ini di sini dia. Rata kurang lebih sini. Ya. Nah, kalau kita ke bawah lagi ke sini, ini leher jatuhnya. Jadi kita agak di atas. Nah, ini sama seperti ini. Biasanya saya begini aja nih. Kalau untuk kelenjar getah bening ini di orangnya kalau misalkan emang itu ada penyakitnya, dia sakit di sini, ya. Nah, ini kita tekan di sini 5 sampai 10 menit. Ini kelenjar getah bening bagian dada, ya. Jadi dia bila mana ada infeksi di organ-organ yang di dalam dada, nah, itu dia akan memberikan reaksi untuk melakukan penyembuhan. Nah, yang kedua itu kelenjar getah bening bagian perut. Nah, ini jadi gampangnya gini nih. Ini kan ada tulang tengah nih, kalau kita raba nih begini nih. Nah, ini tulang, ya. Nah, ini mentok di mata kaki. Nah, sebenarnya setelah mata kaki di paling bawah ini, ambil aja 1 jari di sininya. Nah, itu biasanya di situ. Itu letaknya kelenjar getah bening bagian perut. Nah, di sini kita begini. Nah, untuk pemijatan kelenjar getah bening bagusnya kita dari atas ke bawah seperti gini, ya. Kita pencetnya seperti ini. Jadi ke arah jantung. Nah, ini sama 5 sampai 10 menit. Nah, kemudian lanjutkan lagi teman-teman. Titiknya yaitu kelenjar getah bening bagian atas. Nah, ini kalau kita lihat nih, ini ada otot ya. Nah, ini kalau kita tekuk begini nih, nah ini ototnya nih ada yang nongol. Nah, begitu nongol, nah ini adanya di atasnya sedikit. Tapi antara otot tadi dengan yang di sini. Biasanya samping otot sih kalau saya. Nah, jadi ini pas pangkal ketekuk gitu ya. Nah, gitu. Ini adanya sekitar sini. Ini kelenjar getah bening bagian atas. Ya, ini 5 sampai 10 menit. Kemudian yang terakhir adalah kelenjar getah bening bagian atas juga, tapi yang ada di posisi sebelah sini. Nah, jadi kalau kita lihat nih ada mata kaki ya, kadang-kadang kan nggak kelihatan nih mata kaki. Nah, ini bisa kita raba aja mata kaki nih. Oh, ini tulangnya. Nah, tulang yang di sisi sini, yang ke arah sini nih. Nah, ini biasanya di sini. Jadi ini ada tulang mata kaki bagian bawah nih, tuh bagian bawahnya. Nah, ini ada yang bagian sampingnya sini. Nah, ini adanya di samping sini. Ya. Itu di sekitar sini. Nah, biasanya kalau misalkan ada sistem kelenjar yang masih belum sembuh atau belum itu setelah dipijat itu biasanya dia masih bengkak, berarti ada sistem kelenjarnya yang tidak baik. Nah, ini kita pijat seperti ini ke arah atas ya. Nah, kadang-kadang nih ini ada urat, ada otot ya. Nah, itu nggak apa-apa, pijat aja terus sampai 10 menit sekitar segitu. Oke, itulah teman-teman titik-titik untuk mengatasi gangguan penyakit kolesterol tinggi. Nah, untuk kaki bagian kanan itu sama. Hanya bedanya, cuman perbedaannya adalah tidak ada titik jantung kalau di kanan. Kalau di kiri itu adanya titik jantung, kalau di kanan itu adanya titik liver, ya. Jadi perbedaannya di situ aja. Jadi untuk titik yang seperti di titik jantung letaknya itu tidak ada. Nah, jadi semuanya sama. Nah, biasanya setelah dipijat, saya menyarankan teman-teman untuk meminum air hangat. Kenapa? Karena biasanya pada saat lagi dipijat itu kalau memang dia sakit dia suka narik dia itu mengeluarkan tenaga kan. Nah, itu takutnya dia lemas, makanya kita kasih air. Nah, fungsinya juga air hangat itu juga fungsinya untuk makin melancarkan peredaran darah setelah dipijat. Jadi apa? Jadi nanti pada saat dikeluarkan oleh sistem tubuh kita itu maksimal. Biasanya setelah dipijat itu untuk pengeluarannya itu bisa melalui air seni atau kencing. Nah, itu
biasanya kalau kita habis dipijit tuh kencing kita tuh biasanya kecoklatan atau kemerahan hampir kayak teh gitu ya. Ada juga seperti itu, atau enggak makin keruh. Yang tadinya biasanya kita kencing bening gitu airnya, ini mungkin makin keruh. Atau bisa juga kalau lewat tinja atau buat BAB, itu tinjanya yang biasanya setelah dipijat ini biasanya dia lebih lengket ya. Nah, kemudian juga bisa keluar lewat kulit seperti anak kecil kalau kena keringat buntet atau ruam-ruam. Atau juga mungkin timbul luka-luka kecil di tubuh kita yang agak kehitaman. Nah, itu menunjukkan bahwa itu kotoran tidak bisa melalui yang lain-lain, dia keluarnya lewat luka ya, menimbulkan luka. Tapi itu efek sementara aja. Biasanya itu setelah 6 sampai 1 hari itu udah tidak itu lagi, gejala-gejala itu udah hilang ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial dari saya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan di share, like, subscribe channel saya agar channel saya makin berkembang. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.